Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya. Baik, hari ini kita melanjutkan kuliah pengetahuan energi ya. Jadi, marilah kita buka dengan kuliah kita hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, terus kemudian seperti biasa ada ayat-ayat motivasi ya supaya kita boost motivasinya ya atau boosting motivasinya. Terutama di saat cobaan yang COVID ini ya, semuanya saya rasa perlu motivasi. Saya seperti kuliah yang lalu, kita melanjutkan surat Ad-Duha ini ya. Jadi dalam surat Ad-Duha ini Allah menerangkan bahwa siap Nabi Muhammad pada waktu itu ya, beliau yang minggu lalu atau yang lalu saya sudah memberikan sedikit sejarah ya tentang surat Ad-Duha ini. Dan di surat kelima ini, di ayat kelima ini, Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya ya yang mengikuti jejak beliau. Nah, ini dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redho dan berpuas hati atau berpuas hati. Ini adalah janji Allah terhadap Nabi Muhammad dan terhadap umatnya juga ya. Jadi siapa saja insya Allah yang mengikuti jejaknya akan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat ya. Dan juga sebenarnya Allah menjanjikan, tapi Allah sendiri kepada Nabi Muhammad sudah melakukan suatu usaha-usaha yang seperti yang di ayat ke-6 nih ya, yang waktu itu Nabi Muhammad yatim terus diberi perlindungan. Ayat ke-7 Nabi Muhammad mencari-cari jalan yang benar atau hidayah, Allah memberikan hidayah. Terus Nabi Muhammad juga waktu itu miskin, lalu diberikannya kekayaan. Nah, ini sebenarnya sebelum janji Allah pun sebenarnya Allah sudah memberikan banyak usaha-usaha atau banyak pertolongan kepada Nabi Muhammad. Dan kita juga sebagai umatnya ya, kita selalu merasa ada sesuatu yang membantu ya, di saat kita terjepit atau tidak ada solusi apabila kita memohon kepada Allah dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah akan selalu membantu kita ya. Jadi untuk ayat 9, 10 ini, nah ini jadi siapa saja yang ini termasuk perintah Allah yang kita selalu agar menolong anak-anak yatim atau orang-orang yang lemah ya. Anak yatim ini juga bisa diartikan anak orang-orang yang lemah. Kita jangan sampai berlaku kasar. Terus adapun yang minta bantuan, jangan kau tangking sedih. Nah, ini sebenarnya ini juga ayat ke-10 ini agak dahsyat ya. Sebenarnya orang minta bantuan ini kadang-kadang kita tidak membantu, malah kita tangking atau hedik. Nah, ini yang dilarang Allah. Kalau kita memang tidak bisa membantu, jangan sampai kita menambahi beban dengan mentengking dan menhedik. Cukuplah kita misalnya menolak dengan secara halus ya, misalnya kalau tapi yang paling bagus ya kita harus bantu ya kalau orang yang meminta bantuan. Jangan sampai kita malah mentengking atau mengherdiknya. Dan ayat ke-11 ini ayat yang sungguh power. Nah, ini kalau orang Malaysia bilangnya power atau dahsyat ya. Ini juga. Nah, jadi ayat 11 saya bacakan dulu. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Nah, ini sebenarnya banyak psikolog ya yang mendapati orang yang stres itu karena orang yang stres itu kurang bersyukur. Nah, ini adalah salah satu obat stres atau cara kita memotivasi diri kita sendiri. Kita selalu bersyukur dengan apapun itu, kita selalu bersyukur karena apapun itu, yang cobaan apapun itu pasti ada orang yang lebih dahsyat yang mengalaminya. Jadi saya rasa kita sebenarnya sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah, maka kita
wajib bersyukur ini ya. Adalah engkau sebut-sebutkan. Nah, sebut-sebutkan ini jangan kita bersombong-sombong atau sebagainya. Cukup kita sebutkan di dalam diri kita sendiri, itu pun sudah termasuk sebut-sebutkan. Dan zahirkan. Nah, ini zahirkan ini contohnya kita berzakat, bersedekah, semuanya itu juga bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu surat Ad-Duha, motivasi kita. Jangan lupa uh, apabila mahasiswa semuanya, adik-adik semuanya sholat duha. Nah, ini juga bagus kalau kita membaca surat Ad-Duha ini. Jadi di dalam hati kita akan diberi cahaya oleh Allah untuk memotivasi diri kita menjalani hari itu dengan semangat ya, insya Allah. Oke. Jadi mari kita lanjutkan kuliah kita yang keenam ya ini. Jadi kuliah yang keenam pengetahuan energi ini masih tentang beban listrik dan jatuh daya atau power supply ya. Jadi kita masih menggunakan bab ketiga ya dalam modul itu. Objektif kuliah yang keenam ini sama dengan objektif yang kuliah kelima, mengetahui prinsip-prinsip dan aplikasi beban listrik dan jatuh daya atau power supply. Ya, kita masih melanjutkan objektif dari kuliah kelima ya, kuliah keenam ini sama. Nah, ini juga kita mulai dengan beban kapasitif. Nah, ini mahasiswa semuanya masih ingatkan ya untuk yang kuliah kelima itu. Ini saya menerangkan beban kapasitif ini adalah di mana bebannya satu kapasitor ya, dengan rangkaian kapasitif ditunjukkan oleh 3.8 ini ada sumber AC atau alternating current. Nah, ini sumber alternating current ini pasti dia ada V max sinus omega. Ini dia tandanya adalah arus bola-balik ya. Nah, ini dia mengalami suatu arus yang mendahului tegangan. Nah, ini arusnya ini mendahului tegangan karena ini beban kapasitif. Ya, ini sifatnya beban kapasitif ini. Jadi dia ibaratnya sempat menyimpan arusnya dulu ya. Istilahnya dia kapasitor ya, dia menyimpan, sifatnya menyimpan. Jadi dia arusnya ini mendahului tegangan ya, rangkaian kapasitor dengan sumber tegangan AC. Jadi dalam graf ini kita bisa melihat kalau I-nya ini sudah ada di puncak dulu, baru dia akan disusul oleh tegangan gitu ya. Jadi ini juga digambarkan oleh diagram fasor di sini juga rangkaian kapasitor murni di mana I ini sudah mendahului V ya. Nah, ini salah satu karakteristik beban kapasitif. Nah, ini juga hubungannya ini semuanya perlu dipahami saja ya. Kalau rumus ini juga selain kita amati dan kita pahami, pasti kalau dalam rangkaian AC ini, tegangan AC ini, jadi dia mesti ada sinusnya. Ini mesti ada sinusnya ini karena dia berbentuk signalnya berbentuk sinusoida atau gelombang sinus ya. Nah, ini juga VC ini dia ada integrasi Imax sinus ini, maksudnya dia adalah area di bawah kurva ini ya. Kalau ada integral ini jangan panik, dia menunjukkan aja bahwa ini adalah area di bawah kurva V ini ya. Nah, ini VC Imax ini adalah karena dia berbentuk gelombang ya, dan dia minus 90 ini karena dia tertinggal ya. VC nya ini ada minus 90 karena dia tertinggal 90 derajat terhadap I ya. Jadi ini adalah beban kapasitif. Kita lanjutkan dengan beban kapasitif lagi. Ini harga contoh beban yang bersifat kapasitif adalah kapasitor, tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, ini harga VC ya, atau ini kapasitifnya ya. V ini tegangan kapasitif maksimum ialah Vmax Imax dibagi omega, ini adalah frekuensi putar ya, radius per detik dikalikan C kapasitor dan unitnya farad. Ya, ini pastikan kalian mengerti ini ya, memahami. Oke, ini rumusnya ini sebenarnya waktu nanti UTS boleh kalian catat rumus-rumusnya ini ya. Nah, ini UTS nanti boleh membawa kertas
2A4 atau folio depan belakang ya. Termasuk juga kalau kalian mau mencatat rumusnya, nah kalian bisa catat rumusnya ya nanti untuk menjawab soalan di UTS ya. Jadi ini contoh-contoh soalnya, kalian bisa melakukan ini sebagai latihan untuk persiapan UTS juga ya. Jadi di sini saya sudah berikan rumusnya, keterangannya. Nah, ini soal-soalnya ini bisa diselesaikan dengan rumus ini ya. Terus di sini juga frekuensinya ini atau frekuensi putarnya biasanya hertz. Kalian boleh konversikan dulu. 1 hertz ini adalah 6,28 radius per detik ya. 6,28 ini yang 6,28 radius per detik. Nah, ini adalah 1 hertznya 6,28 ya, 6,28 radius per detik. Kalian boleh menggunakan ini untuk menjawab soal-soal di sini ya. Pastikan kalian sudah mulai melakukan persiapan untuk UTS. Oke. Nah, ini kita masuk ke beban rangkaian kapasitif. Nah, ini biasanya ada R dan C. Jadi dia kombinasi ya. Kalau udah kombinasi di sini nanti ada tegangan dan arusnya ini ya. Bisa kita gambarkan dulu secara vektoris ya. Ini dia ada R sama C ya. Ini biasa, ini masih rangkaian tegangan AC, tapi ada resistansnya dan kapasitif. Nah, ini atau reaktif kapasitif, ini ada resisten sama ada kapasitif. Nah, reaktif ini namanya reaktif kapasitif. Nah, di sini secara vektoris dia hubungan VC dan VR ini timbul ada tegangan VR dan VC. Nah, ini dia yang VR-nya ini mendahului VC ya sebesar ini 90 derajat juga. Terus V total, nah ini adalah gabungan antara VR dan VC. Nah, ini totalnya. Terus I-nya dia juga mendahului I total ya, V total. Jadi I-nya arus mendahului V total sebesar ini ya. Ini adalah P ini ya, huruf P ini sudut P. Nah, ini dia mendahului I-nya itu arusnya mendahului V total sebesar sudut P namanya ya. Jadi ini adalah karakteristik rangkaian RC atau reaktif kapasitif. Oke. Nah, ini di sini kita perlu memahami dari diagram fasor tadi ya, bahwa ini ada suatu gambar sinusoid juga. Nah, ini di mana kalau di sini I-nya, nah ini karena dia di sini I tetap mendahului V totalnya, tapi ini dia ada perbedaan yang P sudut tadi P ya, ini bisa digambarkan di sini. Dia minus, jadi dia sebenarnya ini sudah mendahului dulu ya, maksudnya sudah mendahului dulu. Ini supaya mudah digambarkan huruf P-nya ini dia digambar ke bawah atau minus. Nah, ini untuk rangkaian reaktif kapasitif I mendahului sebesar, nah ini ada P-nya ya, P terhadap tegangan total ya. Beban reaktif kapasitif disebut beban mendahului atau leading dalam bentuk pulsa. Dapat digambarkan 3.12 ya, ini adalah pulsa beban reaktif kapasitif. Oke. Nah, ini beban-beban tadi cukup kalian pahami ya, pahami saja, tidak perlu dihafalkan, dipahami saja ya. Pahami, nah, nanti kalian catat, rangkum ya. Nah, ini kita lanjutkan ke rangkaian RLC. Nah, ini gabungan antara resistor, induktor dan kapasitor. Nah, RLC ini yang sumber AC ya, alternating current. Nah, ini dengan tegangan resistor VR punya fase sama dengan arus I. Nah, di sini agak menarik ini ya. Ini yang VR-nya, fasenya sama dengan I. Oke.
Nah, ini tegangan input L mendahului arus I beda fase 90. Sementara tegangan kapasitor tertinggal arus I dengan beda fase 90. Nah, keadaan ini dapat digambarkan setengah diagram fasor sebagai berikut. Nah, ini seperti tadi ya, diagram fasor ini menunjukkan posisi-posisi atau hubungan antara I, V, ya kalau di sini dipecah menjadi VC, VL, dan VR. Nah, ini contohnya yang VR ini sama fase ya dengan I, terus yang VL ini mendahului I dan VC ini tertinggal 90 derajat terhadap I ya. Jadi ini adalah diagram fasornya ya. Terus untuk V totalnya ini kita bisa pertama mengurangi dulu ya VL minus VC. Terus kita jumlahkan VR-nya. Nah, ini hukum Pitagoras lagi ya. Kita bisa menggunakan hukum Pitagoras. Kalau V-nya ini, V total adalah I dikalikan R plus XL minus XC. Nah, ini adalah sebenarnya jaraknya itu aja ya. Jadi ini istilahnya apa namanya V totalnya, V total ya, V totalnya. Jadi ini di sini ya V total ini ya. V ini atau totalnya ini bisa kita gunakan hukum Pitagoras untuk menghitung V-nya ini ya. V ini adalah sama dengan Z, I, Z ini. Nah, ini adalah resistornya ya. Ini yang di sini kalau di sini total resistornya kalau di sini. Nah, V-nya sendiri juga sama ya sebenarnya. Ini sebenarnya hukum Pitagoras saja kalau mau dikalkulasikan menggunakan VR kuadrat tambah dalam kurung VL minus VC kuadrat terus nanti akar. Nah, ini V totalnya hukum Pitagoras ya. Kalau ini menggunakan hukum Ohm, ini Z ini adalah total resistornya ya. Ini P-nya tadi VC bagi R ini ya. Jadi ini adalah itu sudutnya tadi ya. Oke. Jadi ini rangkaian RLC seri. Kita sekarang masuk ke daya rata-rata ya, daya rata-rata. Jadi daya rata-rata ini agak penting untuk mahasiswa semua ketahui karena semua alat elektronika baik di rumah, industri, semuanya ini menggunakan daya rata-rata ya. Jadi daya rata-rata ini adalah daya rata-rata sesaat didefinisikan sebagai hasil tegangan dan arus sesaat. Nah, ini P sama dengan VI. Jika arus dan tegangan merupakan fungsi siklus, maka daya rata-rata suatu periode siklus tersebut dapat ditentukan presiden dengan rumus P sama dengan 1/8 integral 0 ke T ya. PT. Jadi dia juga merupakan suatu area di bawah kurva. Jadi kalau kalian menjumpai integral ini tidak perlu panik. Ini menunjukkan bahwa besarnya ini adalah area di bawah kurva yang fungsinya PT ini ya. Ini terhadap waktu dia berubah terhadap waktu. Jadi biasanya yang aksis X-nya ya, aksis X-nya ini biasanya waktu. Nah, terus yang P-nya ini di aksis Y. Nah, itu ya. Jadi area di bawah kurva itu ya. Jadi area di bawah kurva itu fungsi P ini terhadap waktu. Oke. Nah, ini juga sama masih menggunakan kalau yang tegangan dalam fungsi sinus ini sama dengan pakai cosinus. Cosinus ini bedanya dengan sinus cuma dia kalau cosinus ini cos kosong sama dengan 1 ya. Kalau sinus kosong sama dengan kosong kan. Nah, ini baru dia grafiknya agak berbeda dengan sinus ya. Dia mulai dari 1 terus turun jadi kosong. Kalau sinus dari kosong naik dari 1 ya. Jadi dia ini rumusnya tegangan dan arus fungsi sinusnya ini dalam bentuk cosinus ya. Nanti ada grafiknya. Oke, jangan khawatir ini masih persamaan aja yang dia menunjukkan bahwa daya ini membentuk suatu gelombang cos ya. Ini nanti sebentar di sini nanti ada
Nah ini ada grafiknya di sini ya. Nanti kita akan masuk di grafiknya di situ akan memudahkan kita untuk memahami apa maksudnya P ini ya dalam bentuk signal cosinus ini ya. Jadi untuk V ini sama dengan Vmax cos omega T ini ya, ini juga karena dia berbentuk signal cosinus, jadi persamaannya PT, nah ini PT yang fungsi tadi Vm Im cos omega T cos omega T minus P ini dia nanti kita bisa melihat grafiknya ya, di sini ada grafiknya yang saya gambarkan tadi. Nah ini saya tidak perbesar, ini maksudnya itu ya. Nah ini maksudnya dia. Jadi di sini ada saya masukkan ini dulu ya biar agak terang. Nah ini dia maksudnya ini. Ini voltase, cos, ini juga currentnya cos, tapi dia ada perbedaan P-nya ini ya. Jadi dia yang voltase ini mendahului dulu. Terus current ini ya hijau, power ini biru, average power ini dia tetap karena average power ya ini dia tetap kita melihat powernya ini. Jadi dengan rumus-rumus tadi membentuk grafik ini ya. Jadi bisa kita lihat rumusnya tadi. Oke, VI cos P, VI cos P ini. Nah ini P-nya ini di sini. Jadi dia perbedaan sudutnya ini bisa digambarkan di grafik ini ya. Jadi semuanya tidak jangan panik ya. Kita memahami bahwa kalau ada cos di sini dia membentuk suatu kurva cosinus itu ya, tergantung daripada sudutnya ya. Jadi kalau yang sudut ini kosong ini, kalau cosinus kosong ini sama dengan satu ya. Nanti kalian boleh menggunakan kalkulator untuk biasanya kalau kita belajar apa namanya belajar cosinus sinus ini biasanya kita menggambarkan grafik ini ya. Nah, ini cosinus mulai dari satu terus dia turun ke nol semakin naik terus minus ya terus dia naik lagi. Nah ini signal-signal yang dihasilkan oleh T tadi yang daya tadi ya. Daya ini adalah daya tadi VI cos P. Nah ini P-nya di sini perbedaan antara ini ya perbedaan terutama ini bisa kita ini perbedaan antara arus dan voltase juga antara P-nya sendiri ya terutama ya. Nah ini dia juga berbeda karena ada perbedaan P ini dia juga ada perbedaan di sini dia memotong juga ada perbedaannya juga. Nah ini juga P juga ya atau sudut perbedaan sudutnya tadi. Ini faktor daya. Faktor daya ini bisa kita pahami menggunakan yang grafik tadi juga ya. Juga faktor daya ini adalah daya rata-rata merupakan fungsi RMS. Nah ini RMS tadi saya lupa ini ya. Fungsi RMS ini adalah root mean square dari arus, root mean square dari tegangan dan perbedaan sudut fase arus dan tegangan. Oke. Jika arus dan tegangan persamaannya sefase atau P-nya ini sama dengan kosong maka persamaannya menjadi ini. Nah jadi ini langsung kita masukkan aja ini cos 60 ini 0,3 VI, cos 90 kosong. Nah ini dapat dari mana? Ini dapatnya dia dari sini. Jadi kalau 90 derajat dia sudah di sini dia kosong ya 90 derajat. Nah ini kan 90 derajat dia kosong. 90 derajat dia jadi kosong. Arus yang mengalir pada sebuah tahanan akan menimbulkan tegangan pada tahanan tersebut ya. Jadi yang paling penting kalian ketahui yang rumus di bawah ini ya. P sama dengan VI dalam watt. Nah ini karena tidak ada beda fase arus dan tegangan maka sudut I kosong sehingga ini P sama dengan P kali I dalam watt. Oke. Nah ini yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Kalau ada perbedaan
sudut, kita boleh menggunakan yang ini ya, cos P tadi. P ini disebut sudut faktor daya. Sudut ini menentukan kondisi terdahulu atau tertinggal tegangan terhadap arus. Ya. Bila sebuah beban diberi tegangan, impedasi dari beban tersebut akan menentukan besar arus dan sudut fase yang mengalir. Jadi ini eh, faktor daya ini ditentukan oleh sudut faktor daya. Ya. Jadi faktor daya beban satu ini yang paling efisien. Dan faktor daya beban misalnya dibandingkan 1 atau 0,5 ini, maka beban kedua akan membutuhkan 2 kali lebih besar arus dari beban pertama. Nah ini yang paling jadi untuk efisiensi dan operasi diusahakan faktor daya mendekati 1. Nah ini adalah faktor dayanya ya. Jadi kalau semakin efisien, dia akan mendekati 1. Sudutnya ini yang sudut perbedaan tadi ya, yang sudah saya terangkan di awal tadi. Oke. Nah ini juga penting ya mahasiswa semuanya ya. Nah, ini jenis daya dalam kaitannya dengan beban dan rangkaian listrik. Ini penting untuk kita pahami bahwa ada beberapa daya yang kita bisa klasifikasikannya. Pertama daya aktif. Nah, kalau jadi daya aktif ini adalah orang yang mendorong ini, yang segaris dengan orang berjalan arah gerak ini adalah daya aktif. Terus daya reaktif. Daya reaktif ini adalah yang ke atas ini ya. Gaya yang tidak terpakai kerja, tapi dia adalah gaya yang ke atas ini. Dan ke daya nyata atau apparent power ini adalah hasilnya dari gaya aktif plus gaya reaktif ya. Jadi bisa kita juga menggunakan grafik di sini ya, atau segitiga di sini. Real power ini yang ditarik orangnya ini, reactive power yang ke atas, apparent power atau daya nyata ini ya. Jadi ini adalah daya-daya yang kita pakai untuk rumah tangga kita ya, dan juga industri. Ini ada daya aktif, daya reaktif, dan daya nyata. Jadi daya aktif ini dalam watt, daya reaktif dalam watt ampere, dan daya nyata dalam watt daya reaktif tadi watt ampere reaktif. Kalau daya nyata ini satuannya adalah watt ampere, gabungan dari daya aktif dan daya nyata. Daya aktif dan daya reaktif ini ya, daya reaktif dan daya reaktif. Nah ini adalah apparent power. Jadi ini, nah ini untuk persiapan UTS. Apa yang dimaksud dengan daya aktif, daya reaktif, jelaskan jenis daya yang dikenakan terhadap pelanggan rumah tangga dan industri. Nah kalian boleh search nanti di Google nih ya, apa jenis daya yang dikenakan terhadap pelanggan dan rumah tangga dan industri, di apa gayanya itu. Terus ini mudah sekali ya, dari grafik dan dari segitiga tadi pun bisa kalian lihat ya jenis dayanya apa. Tapi kalian boleh search Google juga untuk menjawab ini. Terus jelaskan dengan suatu contoh perhitungan di mana yang lebih faktor dayanya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah ini juga mudah juga karena tadi ya menggunakan rumus tadi. Nah ini dia sebenarnya semakin mendekati 1 ini yang paling bagus. Faktor daya yang sudah saya terangkan dulu yang mendekati 1 ya, faktor daya yang mendekati 1 ini adalah yang paling efisien. Jadi faktor dayanya mendekati 1. Jadi dia faktor daya yang mendekati 1 atau yang lebih tinggi, paling mendekati 1 ya, yang paling bagus. Oke. Nah ini catu daya. Jadi catu daya itu istilahnya, catu itu sebenarnya pembagian daya ya, atau atau cara bagaimana kita bisa mengatur daya, catu daya itu ya. Jadi untuk mengatur daya itu biasanya kita atur dari atau kita rubah dari gelombang AC ke DC ya, kita atur gitu ya, kita rubah
AC ke DC, terus juga dari AC-nya biasanya 220 volt AC ini kita bisa mengaturnya menjadi DC yang kecil. Nah, ini menggunakan suatu namanya power supply atau catu daya ya. Nah, ini bisa kita gambarkan di gambar yang kanan ini ya. Jadi kalau supply PLN ini biasanya dia 220 volt AC yang terutama untuk perangkat-perangkat elektronik yang kita langsung colokkan ya seperti lampu. Nah, ini terus juga seperti ini ya, apa namanya? Yang oven, setrika, lampu itu yang langsung kita colokkan itu dia menggunakan 220 volt AC ya. Ini contoh-contoh perangkat elektronik yang menggunakan 220 volt AC, terutama oven, setrika, lampu. Tapi juga ada alat-alat elektronik ya, contohnya DVD, TV, laptop itu harus menggunakan arus DC. Nah, kalau menggunakan arus DC itu kita perlu adaptor. Ya, nah, ini saya rasa semuanya tahu ya, adaptor ini adalah suatu alat yang mengkonversi arus AC menjadi arus DC dan dia biasanya menurunkan tegangannya dari 220. Nah, ini tergantung pemakaiannya ya. Dia 12 volt, ya 8 volt, 5 volt ini tergantung pemakaian perangkat elektronik itu ya. Ini bisa kita turunkan. Ini menggunakan yang namanya alat adaptor. Jadi ini untuk laptop, biasanya untuk laptop, terus ini DVD player, biasanya ada TV. Nah, ini menggunakan adaptor. Jadi yang hitam-hitam ini sifatnya dia akan membuat AC jadi DC dan juga biasanya menurunkan voltasenya. Ya. Nah, ini kalau untuk power yang menggunakan baterai atau aki ini dia langsung mensuplai alat-alat itu pada sumber DC ya. Nah, ini kita jadi misalnya contohnya radio zaman dulu ya, pakai baterai ini dia menjadi mensuplai radio tersebut dengan sumber tegangan DC atau direct current ya. Menggunakan baterai atau aki. Terus ini ya, jadi istilahnya power supply itu atau cadu daya itu ini ada beberapa power supply yang dipakai di perangkat elektronik, terutama instrumen-instrumen untuk yang sensitif ya. Dia menggunakan cadu daya atau ini adaptor lah, ini adaptor tapi dia untuk elektronik yang sensitif. Ya, kita bisa atur tegangan DC-nya mau berapa, kita bisa atur dengan cadu daya ini ya. Jadi ini istilahnya dia kalau yang perangkat TV tadi, DVD, laptop ini dia kita sesuai dengan adaptornya. Tapi kalau perangkat-perangkat elektronik ya, contoh-contohnya adalah di lab elektronik itu ya, kita bisa setel. Nah, mau keluar DC-nya berapa volt. Nah, ini menggunakan catu daya yang biasanya bisa kita atur ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini dalam osiloskop. Nah, ini kalau semuanya nanti masuk ke lab listrik, biasanya ada osiloskop ini. Nah, kita bisa melihat osiloskop ini menggunakan apa namanya, biasanya multimeter yang agak canggih itu ada osiloskopnya ya. Nah, ini dia bisa akan mendeteksi signal-signal tegangan AC dan DC. Nah, ini kalau dengan osiloskop, tegangan AC berbentuk ini ya, alternating current dari plus 1 terus negatif, naik lagi plus, negatif. Kalau DC ini dia searah ya, searah, jadi bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, ini bedanya sumber tegangan AC dan DC kalau kita melihat melalui osiloskop ya. Nah, ini penyearah setengah gelombang. Nah, ini dia biasanya menggunakan diode. Diode itu adalah penyearah ya, diode. Jadi penyearah ini dia
ini mengkonversi tegangan AC menjadi DC ini ya. Jadi menggunakan dioda atau diode D1 ini menggunakan TT, ini adalah trafo ya, atau transformator. Nah, ini menggunakan trafo. Semuanya sudah tahu belum ya trafo? Trafo kalau yang hobi elektrik saya rasa sudah tahu semuanya. Nanti kalau kalian pergi ke toko elektrik, trafo itu biasanya dia ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer, kumparan sekunder, dia akan biasanya menurunkan tegangan itu ya dari AC ke DC, plus atau minus. Nah, ini juga terus ada diodnya ini. Nah, ini fungsi diodnya ini berperan merubah arus AC menjadi DC dan meneruskan tegangan positif ke beban R1. Ini disebut penyarah setengah gelombang atau half wave. Nah, ini penyarah setengah gelombang menggunakan satu dioda. Terus kalau penyarah gelombang penuh kita menggunakan dua dioda ya, ini ya bedanya ini. Untuk mendapatkan penyarah gelombang penuh full wave diperlukan transformator dengan shutter tap. Nah, ini seperti gambar ini. Terus kita menggunakan D1 dan D2. Nah, ini yang akan menjatuh atau merubah signal AC ke DC. Nah, ini misalnya untuk lampu kecil atau lampu pijar ya, menggunakan penyarah gelombang penuh. Nah, ini signalnya ini ya, gelombangnya penuh, dia tidak ada jedanya. Kalau ini tadi ada jedanya ya, penuh terus dia kosong, dia naik lagi, kosong naik. Kalau ini dia kosongnya sebentar, terus dia naik, kosong sebentar naik, terus dia kosong, karena dia tidak ada jeda waktunya ya. Terus penyarah sistem jembatan. Nah, ini yang untuk output yang filter kapasitornya menghilangkan riak sehingga diperoleh tegangan DC yang stabil. Jadi ini untuk menstabilkan outputnya. Ini menggunakan IC biasanya ya. Jadi DC juga diperoleh dari baterai. Tapi baterai ini dia biasanya terlimit ya, atau terhad powernya cepat habis. Jadi kita menggunakan IC ya. Jadi rangkaian diode 4 ini namanya IC sistem ya. Jadi dia biasanya IC regulator namanya. Tegangan yang tersedia dari sumber tegangan ini biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan, jadi menggunakan regulator. Nah, ini regulatornya tadi ya, untuk menurunkan tegangan biasanya ya. Jadi ini ada kode-kodenya ya, 78XX atau 79XX ini. Kalau yang 78 ini untuk DC positif, yang 79 digunakan DC negatif ya. Yang XX ini menggunakan tegangan yang akan diregulasikan atau yang akan diturunkan. Jadi contohnya kalau positif 5 volt, regulatornya adalah 7805. Si regulator ini biasanya terdiri dari 3 pin, yaitu input, ground, dan output. Dalam menggunakan IC ini tegangan input harus lebih besar berapa persen tergantung datasheet dari tegangan yang akan diregulasikan. Jadi intinya apa, mahasiswa semuanya? Intinya kalau dalam laptop ya, kita biasa menggunakan ini ya, IC ini. Dia akan mengatur sedemikian rupa. Jadi yang kita colok ke sumber PLN yang 220 AC itu akan dia turunkan dan dia akan stabilkan ya. Dia akan stabilkan, namanya fixed voltage regulator, ini akan stabilkan ke tegangan yang kita perlukan untuk menghidupkan alat itu ya. Terutama kalau dalam laptop ini kalian semuanya bisa nanti melihat adaptor dalam laptop ini menggunakan IC regulator itu. Nah, ini biasanya ada ini juga apa namanya, input, ground, dan output ini adalah istilahnya kakinya ya, istilahnya kaki yang di IC regulatornya itu. Nah, ini terhubung ke input, terus ada yang di ground, terus output ya. Jadi ini adalah IC voltage regulator ya. Nah, ini sudah kuliahnya.